Halo teman-teman Suara Juventini. Gue seperti biasa Jeki. Kali ini lagi seru banget di topiknya nih. Preview di Juve lawan Milan. Milan lawan Juve ya? Milan lawan Juve di kandangnya Milan. Ya kontrakan bersama. Kontrakan bersama. Jangan kenceng-kenceng. Iya. Kali ini gue ditemenin sama siapa? Ricky, yoi. Nanti Ricky bakal sering nih ngomong di Suara Juventini, ngobrol karena menurut gua Ricky ulasannya keren. Nanti kita banyak membahas tentang data-data atau tentang apa aja nih Juventus tantangannya menghadapi Milan. Yap. Seru gak sih ini kira-kira? Pastilah. Hah? Pastilah. Yakin lo? Pastilah bang, pasti bakal ditunggu banget ya kan. Ditunggu banget ya? Ditunggu banget, karena kan statusnya kan Milan kan sekarang lagi mimpin dong, ya kan? Setelah bertahun-tahun ya kan. Sepenasaran apa lo Juve vs Milan di musim ini? Kalau di persentase 100%, 1000%? Milan atau Juve nih? Ya, pertandingan ini Milan vs Juve, sepenasaran apa lo? Gua 90% sih gua. 90% lo penasaran sama pertandingan ini? Karena ini untuk pertama kalinya setelah 10 tahun terakhir. Ya kan? Yeah. Baru tahun ini, gue nggak tahu ya, gue nggak tahu bakal terus berjalan sampai akhir atau enggak, tapi so far setelah berapa pertandingan udah? 15 Bu. 15 pertandingan Milan mimpin 10 poin. Ini pertama kalinya, jadi gue excited banget sih. Excited ya nungguin. Ya mudah-mudahan teman-teman Juventini juga penasaran nih sama Juve Milan, bahwasanya Milan lagi songong-songongin di peringkat 1. Boleh lah dia terus Juve ceritanya pelatih baru lagi mencoba ya kan, walaupun tertatih-tatih ya kita pengen tahu nih sejauh mana nanti hasilnya Juve Milan. Makanya kita ingin sajikan nih buat teman-teman Juventini apa nih persiapan buat nonton Juve Milan nih. Kita lihat deh data-datanya. Oke. Kita lihat deh. Nah, yang pertama ada slide tentang ini kalau nggak salah head to head. Oh enggak, ini data selama di liga. Selama di liga Milan emang ada unggul 1 pertandingan, Juve 1 pertandingan. Lu baca dulu, ada games, ada gol, ada kebobolan, ada kemenangan, ada seri, ada kekalahan, ada goals per game. Ini -1 nih ya, gara-gara Polai, kan jelas nih kan. Ada data-data ini. Mana data yang paling menarik yang pengen lu bahas, yang kita pengen bahas? Apa ya? Lu lihat dari data ini, data yang mana yang paling? Gua goals sih bang. Goals, kenapa goals? Goals, kenapa? Karena kita kalah jauh. 25-32 selisihnya berapa tuh? Sekitar 7 gol sih sebenarnya. Kenapa lu concernnya di gol? Concernnya Cristiano Ronaldo. Siapa yang nggak tahu Cristiano Ronaldo? Iya, benar. Cristiano Ronaldo raja gol, tapi Juve-nya ketinggalan. Iya, benar. Artinya gini ya, bisa dibilang kita juga penyerangnya juga bukan kaleng-kaleng, tapi produktivitas kita bisa kalah ya. Ternyata Milan produktivitasnya tinggi ya. Iya. Ada satu data lagi yang menarik buat kita bahas nih, selama Milan di Liga dan Juventus di Liga. Milan di Liga dan Juventus di Liga. Ya wons-nya lah bang. Kemenangannya ya. Yoi Jack. Wons-nya Milan bisa 71%, Juve cuma 46%. Ini 10 menang atau apa nih? Ini seri kali ya? Iya. Bisa jadi itu menang. Kan menang kan? Iya, 10-nya menang. 70% dari Wons. Iya, kan dari 14 games, ya kan? Dari 14 games. Berarti ya sebenarnya kalau gue lihat-lihat hasil-hasil akhir pertandingan kan kadang-kadang live score tuh. Iya. Babak 1 Milan tinggalan. 0-1. Akhir pertandingan dia menang. Tenang aja. Tapi emang duo Merda emang belakangan ini emang kayak begitu sih. Iya, lolos dari lubang jarum mulu. Enggak lolos dari lubang jarum. Iya kan? Sedangkan Juve yang tadinya menang justru comeback, sering. Keseringan kena comeback sekarang. Jadi trennya begitu nih. Jadi gua ngeliatnya nih seru nih. Artinya gini, bisa jadi ketika Juve unggul pada babak pertama itu belum berarti tanda bagus juga buat Juventus. Gitu nggak sih membacanya? Betul, sekarang begitu ya. Kalau dulu zamannya Allegri zamannya iya kan. Enggak, dulu nih ngelihat Juventus main saat udah unggul 1-0, 2-0 aman.
Gue selalu nontonnya kayak gitu ngerasanya. Tapi kalau sekarang saat lo cuma nunggu 1-0 itu masih ngeri bang. Berarti kalau gitu nonton Juve Milan tuh sebenarnya 2 babak tuh nggak bisa tenang harusnya. 2 babak nggak bisa tenang harusnya. Kecuali babak pertama Juve udah unggul 3-0 lah. Iya kita lihat deh. Oke, data selanjutnya nih. Data selanjutnya nih, ini match 6 terakhir. Cuman match tadi malam yang lawan UDC belum masuk. Milan tadi malam lawan Benevento ya. Susu Beneto ya. Belum masuk. 6 match terakhir Juventus per gamenya 2 gol, golnya ada 13, cukup produktif juga. Ada kalah sekali. Ya, bedanya cuma di sini dia nggak kalah. Kalau gue lihat Juve kalah 1. Overall sih produktif bagus, trennya bagus walaupun cuma kalah sekali. Apalagi tadi malam Juve menangnya lumayan 4-1. Gue ngeliat Juve-nya sih trennya bagus sih 6 match terakhir walaupun ada kalah sekali. 6 match terakhir ya, memang di awal musim memang kelihatan banget kayak belum stabil aja gitu. Ya kan? Belum stabil, kayak mungkin Pirlo juga masih nyusun strategi yang tepat gitu kan. Jadi belum stabil sih bang. Tapi kalau terus 6 pertandingan terakhir baru kelihatan mulai ada hasilnya sih. Jadi 6 match terakhir kalau dari sisi gue Juventus produktif. Dari sisi data ini ternyata produktif. Iya. Dari sisi gue juga produktif sih, cuman sayang di sini aja sih satu nih loss ini ya kan. Walaupun memang kemarin ya di luar ya, segala macam hal yang terjadi ya kan, harusnya Juve nggak kalah sih kemarin kalau yang gue lihat. Harusnya Juve nggak kalah, cuman memang ya itu keadaannya. Tapi gue selalu beranggapan gini tadi, namanya di liga ada jatah kalah. Iya. Susah lah lo. Jatah kalah ya. Susah lah, dulu udah liga kan 38 pertandingan, ya kan berbulan-bulan mereka tanding. Masa nggak ada jatah kalah 1 atau 2? Ya gitu aja sih gue ngeliatnya. Asal jangan jatah kalah. Banyak kan? Asal jangan nambah jatahnya. Jatah kalahnya banyak kan. Minggu depan yang jatah kalahnya, nanti nih Kamis dini hari jatah kalahnya Milan. Iya. Juve harus menang sih bang. Iya berarti Milan kan yang kalah kan. Milan harus kalah, kenapa? Karena kalau nggak kalah makin jauh nih. Iya. 13 poin lah. Bener. Iya kan. Tapi trennya dia kan kalau kita lihat 6 pertandingan terakhir jumlah golnya nggak sebanyak Juventus. Iya kan. Betul. Kebobolannya juga pasti lebih banyak. Beda 1 doang sih bang. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ada data apa lagi? Slide lagi. Data selanjutnya. Nah. Ini gua nggak tahu udah berapa tahun, tapi totalnya 62 game terakhir lah ya. 62 game terakhir. Ya memang Juventus championnya di Italia kan. 62 game itu mungkin waktu 9 tahun 10 tahun terakhir kan. Iya, satu dekade. Juve lah gila lu. 30%, 30 kemenangan, 48%. Iya kan? Ini mah udah inilah. Udah konkret lah ini mah. Konkret ya. Udah konkret ini mah. Jadi artinya sebenarnya walaupun Milan kayak gini dalam posisi top performance ya lagi di peringkat 1, ini tidak membuat Juve itu jadinya kurang juga kan. Tidak membuat Juve jadi sebenarnya lemah. Justru sebenarnya secara data Juve unggul-unggul aja gitu kan. Lu katanya gimana? Gue nggak setuju sih, karena menurut gue gimana? Sepak bola itu kan yang terjadi kan di liga itu kan setiap musim selalu berubah bang. Gitu ya kan? Selalu berubah kan. Jadi kalau misalnya kita ngeliatnya ke belakang, ya kan Juve selalu oke, superior. Ya yang terjadi sekarang lu ngeliatnya gimana gitu. Iya bener gak? Kalau gue sih ngeliatnya gitu. Jadi gue tetap deg-degan ya kan. Gue sih berharap pengennya ya Juve bisa mecahin rekor 10 tahun lah. 10 musim lah. Nah 10 musim berturut-turut bisa Scudetto. Gitu minimal kalau abis ini akhirnya tahun depannya gagal ya kan, tapi ini udah rekor di dunia belum ada nih yang bisa 10 musim ya kan? Iya belum ada. Gitu. Tapi gue sih masih pede sih Juve menang lawan Milan, tapi skornya mungkin nggak mungkin colok. Tipis. Kalau nggak 2-1 1-0. Kepedean gue kalau dalam persentase 78%. 78%. Itu gede sih bang. Bener gede sih bang. Nggak gue pengen angka-angka yang aja. Lu kepedean lu berapa persen? Gue 60%. 60%. Kenapa? Karena memang tapi kalau gue berpacu dengan pertandingan terakhir Juve semalam nih, kalau misalnya Juve ya bisa main kayak gitu, ya kan di babak pertama. Kepedean lu berapa persen? Kepedean gue
masih 60%. Kebetulan itu dari malam jadi berubah. 60%, enggak tetap 60% karena gue lihat Milan stabil sih. Stabil ya. Milan stabil. Ya kalau gue ngeliatnya Milan gitu. Lolos dari lubang jarum terus. Babak 1 ketinggalan 1-0. Live score akhir pertandingan kampret juga. Dan gue ngelihatnya kayaknya ada nggak ada Ibrahimovic jadi mulai nggak ngaruh. Gitu ya? Lu ngerasa gitu gak? Iya, ya kan? Awal musim memang Ibra mendominasi ya kan, sekarang udah 11 gol. Monumental buat Milan, buat kebangkitan Milan. Ya, betul, tapi sekarang kayaknya udah mulai ketutup sama anak-anak mudanya nih. Ya. Oke, kita lihat, mungkin ada data-data pemain saat di sini. Kita lihat. Nah, benar ada pemain. Kita bahas Juventus dulu nih. Oke. Ini jumlah gol-golnya, ya kita nggak usah ngomongin Ronaldo lagi. Ronaldo memang sudah sangat super lah. Ronaldo sudah sangat King of the King, yoi. Golnya tadi malam Pele kan. Ronaldo nama belakangnya gol. Ronaldo sudah. Kita agak geser dikit nih ngomongin Ronaldo aja nih. Menurut lo orang pemain macam Ronaldo nih setelah Ronaldo pensiun kita geser dikit nih, Oke. Milan nih Ronaldo. Boleh. Kira-kira ada nggak yang bisa nyampe di rekornya Ronaldo lagi? Maksudnya kalaupun ada, itu dalam kurun waktu dekat-dekat ini ada nggak pemain yang bakal atau bahkan 10 tahun? Karena kan ngomongin Pele nih, Pele kan pemain tahun berapa sih? 30 ya? 30-an, 40-an lah, nggak masalah. Itu apa? 60-an lah. 60. Ya artinya udah puluhan tahun, betul. Baru pecahnya sekarang. Iya. Nah menurut lo Ronaldo ini akan dipecahkan lagi sama pemain berikutnya, puluhan tahun berikutnya atau sekarang ini? Kalau gue lihat sekarang enggak bakal ada sih, emang sih. Enggak bakal ada. Ganti. Enggak bakal ada kayaknya. Susah ya? Susah. Mungkin nanti ya generasi 10 tahun pun kayaknya enggak. Enggak ya? Gue menilai belum. Gue enggak tahu. Iya, lewat lo golnya Pele. 755. 757. Semalam dia nyetak 2 gol 758. Anjing. Itu kalau bikin kompilasi video YouTube 3 jam. Iya. 700 gol itu. Dan belum pensiun. Iya, dan belum pensiun, betul. Artinya masih bisa terus. Iya. Oke, kita bahas lagi dari sini. Masih dominan Ronaldo, Morata juga lagi cedera. Iya. Tapi ada kabar baru nggak sih Morata masih mungkin main nggak sih pas lawan Juve? Morata kemungkinan main. Kemungkinan main. Kemarin gue baca katanya cederanya nggak ini sih. Main ya? Gue baca di IG orang turin apa? Katanya kayaknya sih main. Gue nggak ngerti sih itu apa udah fix atau belum? Gue sih berharapnya bisa main ya. Karena semalam di babak pertama memang tanpa striker murni Juve kayak bingung. Iya. Ya di depan ya kan. Ibarat kayak biasa main di tengah lagi jadi susah juga gitu kan. Akhirnya dia masang Ramsey kan di tengah. Gitu buat playmaker. Karena Ronaldo udah seumur gitu dia nggak merasa nyaman jadi target man. Padahal sebenarnya mendingan jadi target man. Betul. Iya kan? Betul. Dia nggak pernah mau jadi target man. Betul. Tapi memang tipikalnya pelari sih. Penyerang sayap. Dia maunya penyerang sayap. Dia nggak mau jadi target man yang tukang mantul yang tinggal 5 bola nggak mau dia. Dia ngerasa gue masih bisa sih masih bisa buat cekik kanan kiri ya kan, masih bisa sih. Iya gitu. Jadi ini PR nih sebenarnya kalau Morata nggak main ya. Ya agak PR nggak punya target man. Semalam kelihatan banget Juve mainnya bingung babak pertama. Jadi apakah semua diserahkan tinggal Dybala aja? Dybala musim ini terlalu berat ya. Gue menilainya Dybala musim ini terlalu berat untuk memikul beban nomor 10-nya kayaknya. Gitu ya. TJ kayaknya sih bebannya jangan dipikul ke Dybala lah. Jangan ke Dybala ya. Musim ini dia udah terlalu berat menurut gue ya. Tapi sekarang yang lagi mulai anginnya mulai rutin ngegolin Chiesa. Iya. Chiesa menurut lu bisa nggak nih? Chiesa di Champions League golin, di Serie A golin. Kita di malam golin. Chiesa bisa nggak nih jadi harapan untuk membobol Milan nih? Bisa ya. Bisa. Gue ngeliatnya nih Chiesa nih. Bisa. Gue ngeliatnya juga Chiesa sih. Chiesa. Dibanding Kulu, sama Chiesa kayaknya sekarang gue Chiesa. Iya. Gitu. Karena Chiesa bisa sih. Kemampuannya kan dia lebih ke speed. Iya, speednya kencang terus determinasinya nyodoknya bagus dia. Rasa percaya diri. Iya, pede. Kalau kamu dia tapi dia gimana? Gue awal gedek juga ngelihat permainannya dia gitu kan, maksudnya suka masuk ke dalam maksa ya kan, tapi ngingetin gue sama Ronaldo zaman dulu. Iya kan?
namanya masa muda tuh harus percaya diri. Betul. Iya kan kayak lu nih anak muda nih. Iya. Ya, alhamdulillah ya kalau masih terlihat muda ya. Iya kan? Harus percaya diri. Kalau nggak percaya diri, kayak Portanova nih. Iya. Ini muda kan? Muda. Tapi menurut gua nih masih kurang percaya diri dia. Kurang percaya diri kan? Kalau dia main di sayap, dia maunya back pass. Iya. Nggak apa ya maksudnya? Posisi sayap tuh posisi paling banyak bisa diekspor. Iya. Nggak sih? Betul. Iya. Betul. Pemain sayap itu harus jago crossing, maju mundur, explore, masuk. Cuadrado deh contohnya. Iya kan? Tuh. Yo, kita ke Milan nih. Ya. Siapa yang paling membayangkan dari jumlah gol-gol ini? Gua melihat sekarang Calhanoglu sih. Calhanoglu? Iya. Ibra main nggak sih nanti? Ibra kayaknya masih nggak main. Masih nggak main. Dia masih ngandelin Leo di depan, Calhanoglu di tengah, sayapnya masih ada Brahim Diaz. Kalau melihat formasi 3 pertandingan terakhir ya. Jadi menurut lo nanti membahayakan si Calhanoglu? Gue Calhanoglu sih. Tapi Calhanoglu itu pemain yang biasa, Jack. Di dua pelatih Milan sebelumnya itu pemain yang biasa. Lu perhatiin dia nggak ada namanya, ya kan? Baru musim ini dia naik lagi. Gitu ya. Sama Pioli ya, ya kan? Sebelumnya dia Milan gua lupa lah pelatihnya. Intinya sama Pioli dia baru naik. Gitu ya. Mulai keangkat. Kalau gue nggak kelihatan Calhanoglu, gue lebih ke Kessie kan striker patokannya dia yang tengah kan. Selain Ibrahimovic kan dia punya striker utama depan. Kessie ini kalau gue ngelihatnya Milan nanti mainnya benar, maksudnya pemain tengahnya itu militan gitu, mempres Juve segala macam. Kessie dapat passing yang enak, bisa membahayakan kalau gue ngeliatnya. Kessie emang ngeri juga sih. Kessie emang ngeri sih. Kessie dibanding Calhanoglu. Ibrahimovic iya membahayakan, tapi gue nggak ngeri banget sih gue sama Ibra sih. Iya memang membahayakan. Ya kan kalau gini kan subjektif ya, masing-masing ya. Iya. Gitu sih. Kadang ada pemain yang dia main aja nih, udah bisa jadi nilai plus juga. Maksudnya di mata musuh, wah ini dia main lagi. Gitu. Waduh, main lagi surat gitu. Jadi main lagi bro. Jadi kalau Juve itu siapa? Nanti akan tentu. Tetap Ronaldo lah. Ronaldo. Gue gak mungkin ngasih itu ke Dybala saat ini karena gue lihat dia sekarang bisa golin aja, gue udah bersyukur. Serius. Ini bukan Dybala yang biasa-biasanya gitu. Kasian juga Dybala, bebannya udah terlalu berat buat dijadiin topangan tim. Iya. Gitu. Kalau gue biar beda sama lu, Chiesa nih gue Chiesa nih dari sayap lagi atau enggak dia cari ruangnya kayak tadi malam tuh golnya dia kan. Iya. Ronaldo ngoper kemana dia datang dari kira-kira kayak gitu lah nanti. Bukannya Ronaldo sentris sih, cuman kalau dinilai dari jumlah gol dan average golnya, siapa yang nggak milih Ronaldo ya? Iya walaupun jumlahnya juga ada penaldonya juga. Ada penaldonya juga, tapi ya semalam gol Chiesa diumpan dia. Iya keren. Ronaldo emang keren. Nggak bakal bisa bilang nggak keren. Nggak ada yang nggak bisa bilang dia nggak keren. Cuman memang harus dicari. Harus cari penggantinya. Belum tahu dia musim depan masih stay atau enggak ya. Gitu loh. Jadi Juventus ini nggak bisa tenang. Oke, ada data lagi yang lain. Nah, ini. Ya, kalau melihat ini agak-agak ya. Biasanya tuh kalau di akun-akun IG tuh gimana kan yang dibahas tuh 3 besar terus gitu. 3 besar ya. Sekarang tuh agak sedih karena Juve dibahas. Iya. Tapi kan kita masih 1 match lah sisa ya. Ini yang paling update ya berarti ya? Yang paling update ya. Update ya dari malam ya. Kalau kita lihat kan masih katakanlah 15 match. Kita sama Napoli masih kurang. Katakanlah kalau misalkan kita udah 15 match dengan poin 30 kan bedanya 7 poin sih. Iya. Tuh, 7 poin. Iya, beda 2,5 pertandingan sih masih oke lah buat ngejar. Kan ada kisah liga yang bukan Liga Italia sih. Kita melebar dikit ya. Iya. Yang Liverpool ingat nggak lo? Yang Liverpool disalip sama Liverpool sama Manchester City. Emang bedanya berapa poin? Di atas 10 poin. Betul. Iya kan? Yang kepleset. Iya. Yang Gerrard kepleset. Nah itu bedanya parah bro. Iya. Bedanya itu di pertandingan terakhir Gerrard nangis kencang ya. Iya. Masih ingat itu. Iya itu. Nggak lupa gue musim pertama. Ada Luis Suarez juga ya strikernya. Yeay. Gue ingat Suarez nangisnya soalnya. Maksud gue gini, tetap Milan belum aman.
Pokoknya kalau beda belum di atas 10 poin, Milan nggak ada bisa aman. Artinya yang di bawah-bawah Milan kayak Inter, walaupun nggak mungkin ya. Roma juga nggak mungkin, Napoli kayaknya nggak mungkin. Juve paling mungkin. Tapi gini bang. Sekarang statusnya adalah Milan sama Juve ini masih main di Eropa nih, kan? Ya kan? Kalau dulu kan kuatnya Jose Mourinho, kalau misalnya lu mau ingat Jose Mourinho pernah bilang tim terbaik adalah tim yang punya kapasitas pemainnya tuh mumpuni. Baik itu pemain inti sama pemain kedalaman skuadnya, ya kan? Lu menilainya gimana tuh bang kalau Milan sama Juve? Ya jujur gue ngulik Juventus ya. Kalau Milan gue nggak terlalu banyak ngulik. Kedalaman skuad Juventus memang pincang di striker pincang. Kurang. Iya. Artinya sekarang kalau nggak ada Ronaldo, mau ngomong apa? Betul. Pincang. Kan kalau ngomongin kedalaman skuad kan gini, nggak ada dia yang gantiin sama. Begitu dong harusnya dong. Tengah masih oke, belakang juga nggak mengerikan. Jadi kedalaman skuad Juventus nggak bisa dibilang aman. Gitu loh. Sekarang kalau misalkan nggak ada Chiellini nih, masih ada Bonucci sama Demiral. Ya, Demiral ternyata udah cedera. Ya kalau ada lagi cedera, gawat juga. Habis. Mau siapa? Betul. Nah itu dia yang maksud dari omongan gue ini adalah, lo menilai pendalaman skuad AC Milan bagus. Enggak bagus. Gua nggak sulit soalnya. Justru itu yang bikin kayaknya di dalam hati gua kemungkinan besar ini bakal kesalip nanti. Kepleset. Karena dia masih main di Eropa dan kedalaman skuadnya gua lihat kurang. Kalau kedalaman skuad Juve menurut gua kuat di tengah. Yoi. Tengah pemain-pemain saya kuat. Insya Allah kalau misalkan ada kenapa-napa di antara salah satu pemain tengah, saya backupnya bagus. Backupnya banyak kalau di tengah bagus. Juve, makanya gua aneh kalau nyarinya main tengah lagi Januari. Pogba segala macam, kenapa nggak nyari striker? Padahal striker butuh satu lagi kan. Morata cedera kayak semalam. Bener. Bingung. Sekarang ngomongin kiper nih, kiper Buffon udah mbah-mbah gitu. Masih aja keren. Buffon ya musim terakhir lah ini, atau musim depan sekarang. Ya kalau kita bicara kedalaman squad kan case ini kan pertama, ternyata kedalaman squadnya juga masih bagus nih kiper, gitu loh. Jadi menurut gue beda poin segini sama Milan, walaupun kita masih 15 match, menurut gue masih mungkin. Gue berkaca sama sama Liverpool aja 10 poin masih bisa dikejar gitu. Kecuali ini udah beberapa pertandingan terakhir. Udah Giornata 30. Kalau udah Giornata 30, baru lo boleh realistis deh. Betul. Gua setuju kalau itu. Ini baru 15. Ya, setengah jalan pun belum. Setengah jalan. Jadi Milanisti belum bisa tenang. Belum ada yang tenang. Di sini masih belum mungkin. Mungkin. Iya. Gila deh. Itu benar. Enggak, itu benar. Juventus itu harus bilang panitia liga. Jadi ujung-ujungnya juga tetap aja dilarang. Iya, betul. Iya benar. Oke, ada lagi nggak? Minum dulu lagi. Oke. Biar enak kelihatannya. Ada lagi nggak nih data nih yang bisa kita bahas lagi nih biar persiapan Juve Milan nih. Nah, ini penting nih. Ini adalah perbandingan squad. Wah, kalau kita bicara skill, kita kan bukan pelatih bola nih. Jadi kayaknya kita nggak akurat kalau ngomongin skill. Betul. Tapi yang paling bisa akurat adalah harga pasar pemain. Harga pasar pemain Juventus dan Milan ini membuktikan mana squadnya yang paling mewah, yang paling istimewa. Juventus totalnya harga pasarnya adalah 692 juta berarti ya. Juta euro. Gila. Milan 400-an. Ini udah triliunan nih berarti kalau dirupiahin. Iya jelas. Artinya dari sini skuad Juventus sama skuad Milan, walaupun Milan di peringkat 1 tetap lebih istimewa pemain. Karena lebih mahal. Iya. Artinya kan lo mahal karena lo jago. Logikanya kan gitu kan. Betul. Jadi pemain Juventus masih menurut gua masih istimewa di atas Milan. Gitu loh. Jadi nggak bisa dibilang Juve sama Milan sama, nggak bisa ternyata. Betul. Ya buktinya datanya begitu kan. Betul. Datanya begitu benar. Cuman kan kita nanti kenyataan di lapangan. Ini kan kita bicara sebelum di lapangan kan. Kita kan keluarin data karena berbicara sebelum di lapangan kan. Nanti kalau udah di lapangan ya apapun yang terjadi hanya di lapangan. Betul. Gitu loh. Nah, kalau lihatnya datanya gimana nih?
Melihat data. Gue melihat datanya, ya gue nggak tahu harga pasarannya gini, maksudnya detailnya nggak tahu ya. Cuman kalau dilihat dari secara kasat mata ya kan, pemain-pemain Juve memang lebih besar lah nama-namanya ya kan. Maksudnya skuad Milan sekarang kan memang banyak pemain muda, Cek, ya kan? Ya ini bisa dilihat kan, pemain Milan umurnya 24. Ini 24, ini 27. 27. Gitu. Jadi memang secara kasat mata memang kita melihatnya ya Juventus memang lebih besar lah, jauh gitu. Ada Cristiano Ronaldo, udah Dybala ya kan. Tengahnya macam Ramsey ya kan, yang udah main di Inggris berapa tahun ya kan, legendnya Arsenal. Benar. Iya, maksudnya. Terus ada back termahal yang kita Mathis De Ligt. Jadi menurut gue, nah itu yang bikin gue punya rasa percaya diri bahwa Juve bisa menang lawan Milan. Karena secara materi memang sebenarnya bagus, tinggal secara psikologis. Menurut gue memang faktor pelatih deh. Aduh, ngomongin pelatih, iya, materi bagus. Iya benar. Gitu loh. Jadi kendaraannya udah bagus, tinggal balik lagi ke pelatihnya ini. Gue tuh sebenarnya ini loh bang, salah seorang yang sangat mengidolakan Pirlo. Iya. Gue beli baju gue Pirlo nih ya kan. Yoi. Pirlo karena gue. Iya wajar lah. Menurut gue awalnya tuh main bola tuh dikira gampang ya. Cuman oper ya kan. Tapi nggak semua orang bisa main kayak Pirlo. Yoi. Lu harus passing tepat sasaran ya kan. Nah masalahnya sekarang pas pelatih berbeda. Nah, beda dimensinya, beda tantangannya. Betul. Gitu. Jadi bagi gue ini untuk pemain kita udah finish. Menurut gue Juventus di atas Milan dari sisi pemain. Jadi dia tinggal bicara taktik nih. Tinggal taktiknya. Ini slide berarti udah nih kasih tau gue. Bicara taktik, menurut lu lebih tepatnya kalau taktik ini kita gampangnya gini. Lebih bagusnya Juve itu mainnya ball possession, menguasai pertandingan, atau mainnya menunggu serangan balik, atau sama-sama saling jual beli serangan. Gimana taktik yang tepat untuk menurut dari sisi lo aja? Gue lebih suka ball possession sih. Ball possession untuk ngurung Milan berarti kita ya? Ngurung Milan. Gue lebih suka ball possession karena sebenarnya Juve punya kualitas buat ngelakuin itu. Menurut gue ya. Ya kan dengan pemain tengah macam-macam kayak Arthur, Rabiot itu kan udah nama besar semua cuy. Oh gitu. Ya kan? Menurut gua dia punya kapasitas buat possession, buat ngurung. Jadi lebih baik taktiknya menurut lo gitu. Gua sih lebih suka itu ya. Lebih suka ball possession. Lebih suka ball possession. Karena ya kita senang aja ngelihat tim kebanggaan kita ngurung ya kan? Iya. Senang lah. Pasti. Sebenarnya kalau ngomongin ngurung segala macam, Sarri kan begitu mulu. Tapi masalahnya Sarri nggak jebol-jebol, gitu dia kan? Ngurung-ngurung muter-muter tapi gitu-gitu aja. Gimana tuh? Iya kan? Sarri ngurung aja. Sarri tuh pola taktiknya adalah demennya ball position. Iya. Ya memang kalau dibanding sama si Allegri jauh. Kalau Allegri kan lebih kepada counter attack. Iya, Allegri itu. Kadang dia counter attack kan. Ya, pragmatis lah. Dia ngeliat kesempatannya apa, ya dia bikinnya itu. Jadi dia ngeliat gua ada kesempatannya apa nih. Kesempatan yang gua bisa ngurung-ngurung. Kalau gua ada kesempatannya counter attack, gua counter attack. Jadi dia nggak pakem dalam satu taktik gitu. Betul. Kalau gue sih lebih kepada apa ya? Kalau ball position kayaknya bakal sulit. Milan mainnya ngotot. Jadi gue akan lebih senengnya jual beli serangan. Jadi kalau ball position tuh mungkin Juve 5-5, si itunya 4-5 gitu. Jadi nggak dominan. Nggak dominan banget ya? Nggak dominan. Jadi jual beli serangan. Karena menurut gue kayaknya juga Milan nggak bakal mainnya serangan balik gitu. Iya. Karena menurut gue dengan status dia sebagai pemimpin klasmen, dia bakal nunjukin. Kalau gue nggak bakal nih yang namanya dikurung. Gila aja lu ya kan, pemimpin nomor 1 dikurung kan, malu-maluin. Jadi taktiknya kemungkinan sih kayaknya Milan nggak mau dikurung. Jadi mereka main di kandang. Betul. Jadi bakal jual beli serangan nih. Seru nih sebenarnya nih. Ini sebenarnya udah tinggal permainan taktik Pirlo nih. Gimana cara matiin pemain-pemain kuncinya Milan. Gimana nutup ruang biar nggak ada ruang-ruang biar bisa dioper, ya kan, pemain-pemain Milan. Udah sih, gitu sih. Gue sih berharap Pirlo bisa melupakan puluhan tahunnya di AC Milan, kan? Jadi dia bisa fokus ya kan, bermain melatih timnya sekarang gitu kan. Jadi segala tentang AC Milan dilupakan lah. Dia bisa fokus benar-benar bawa Juve menang lah. Oke, terakhir. Selain tadi kita udah banyak bahas datanya. Dan kayaknya bakal seru nih pertandingan. Skor. Oke. Skor.
Gua kasih kayaknya skor berapa? Feeling gua pede 2-0. 2-0. Yang golin? Cristiano Ronaldo. Satunya lagi bisa kali Chiesa. Gua beda sama lo, gua tipis. Skor 2-1. 2-1. Berarti kebobolan. Gua paling kesel ya namanya kebobolan kan. Karena apalagi saat kita udah mimpin 1-0 terus kita harus bobol. Nah, itu ya. Iya sih, cuman cetak 1 golnya lagi itu yang kayak kadang-kadang susah dilakuin sama Juve. Cuman gue liat effort Milan lagi bagus. Effort Milan lagi bagus, dia pengen banget ngebuktiin yang lo bilang tadi. Ngebuktiin gue pemimpin klasemen nih. Pasti dia akan nyari celah Juve, dia akan serang mati-matian Juventus. Dan dia dapat 1 gol. Tapi gue jujur gue berharap Juve nggak kebobolan. Iya nggak apa. Karena mengerikan. Iya bisa. Mengerikan. Kadang kalau udah bobol 1 biasanya mental turun, habis itu wah udah. Dan gue pengennya skemanya nanti Juve menang comeback. Itu epic sih, cuman epic. Gimana ya? Cuman menang comeback. 1-0 babak pertama. Kita yang nontonnya deg-degan. Iya biar boleh. Nanti jamnya jam tahajud. Ya gue golin sama Ronaldo Chiesa. Ronaldo pasti golin terus. Ronaldo pasti golin. Iya. Morata belum tahu ya? Morata belum tahu. Oke teman-teman, itu ulasan dan sajian dari Suara Juventini. Data-datanya gue rasa udah cukup banyak dan cukup lengkap buat teman-teman untuk menunggu Milan vs Juve. Dan pasti teman-teman di sini penonton Juventini menginginkan Juve menang dong. Juve lah, Juventini masa Juventusnya menang. Jadi mudah-mudahan tontonan dari Suara Juventini ini bisa memberikan input nih. Wah, sebelum Juve main begini tuh ternyata keadaan Juventus. Makanya teman-teman kasih tahu lagi teman-teman yang lain, Juventini yang lain untuk subscribe, share, like, and loncengnya tuh. Kasih lonceng. Biar ada notif. Karena kita biar video bisa baru kasih notif, video baru notif. Preview. Gitu aja kali ya. Oke, thank you. Thank you. Fino alla fine, Forza Juventus.